Pada saat pengasingan Bung Karno di Bengkulu, bertemulah dia dengan seorang gadis yang bernama Fatmawati. Tidak jauh setelah itu, Jepang datang untuk menduduki Indonesia. Pada saat Jepang sudah sampai di Bengkulu, mereka membawa Soekarno kembali ke Jakarta dan menyudahi masa pengasingan Soekarno. Sesaat datang ke Jakarta, Soekarno pun mendatangi kediaman Hatta dan Sultan Syahrir untuk membahas tentang kedatangan Jepang. Ada kabar yang menyatakan Nippon akan menghabisi pimpinan-pimpinan Indonesia. Itu cuma rumor. Mereka justru memanfaatkan pimpinan-pimpinan untuk kepentingan perang mereka. Dulu dengan Belanda, kita bisa memilih untuk bersifat koperasi maupun non-koperasi. Tapi sepertinya sekarang pilihannya cuma satu, yakni bekerja sama dengan Nippon. Bagaimana kalau itu salah satu cara menuju kehancuran? Saat ini Nippon mungkin kuat bersama Jerman dan Italia. Tapi bahkan Jerman dan Italia tak akan sanggup untuk mengalahkan Inggris, Amerika, dan Rusia. Mereka kan negara monarki dan industri terbesar di dunia. Pearl Harbor hancur lebur dalam hitungan jam sebelum pangkalan apa itu habis. Amerika bersikap pasif khas negara kapitalis oportunis. Soviet memang negara industri terbesar di dunia, tapi mereka terlalu sibuk dalam urusan dalam negerinya. Dan Inggris selalu mencari sekutu dimanapun. Tapi Nippon, Jerman, dan juga Italia, mereka punya ambisi untuk menguasai dunia. Mereka itu kejam dan akan bertindak senang sendiri. Kita bisa memastikan mereka untuk tidak memiliki rakyat kita, Syahrir. Nanking, bagaimana dengan Nanking? Lebih dari 400.000 nyawa manusia mati. Nanking itu tragedi. Cina dan Nippon punya hubungan buruk di masa lalu mereka. Sebab itulah kita tidak boleh itu terjadi di Indonesia. Siapa yang bisa menjamin hal itu? Aku yang menjamin. Aku pernah melakukan itu di Sumatera. Sebentar. Saya sependapat dengan Syahrir. Saya juga percaya dengan Bung Karno. Kita harus bersatu agar rakyat terhindar dari ancaman Nippon. Dan untuk mencapai kedaulatan rakyat, kita butuh rakyat. Dan rakyat yang paling baik, Syahrir, adalah rakyat yang masih hidup. Soekarno pun menemui pimpinan Jepang dan kembali ke Surabaya untuk menemui kedua orang tuanya. Kapan kamu memiliki anak? Beberapa hari kemudian, Inggit pun mengetahui bahwa Soekarno menyimpan rasa pada Fatmawati. Cinta yang setia, tulus, dan penuh pengorbanan memang kerap berujung naas. Begitu pula dengan kisah Inggit dan Soekarno. Pada saat keduanya tinggal di Bengkulu, berbagai gejolak masalah menghampiri rumah tangga keduanya. Ketika Fatmawati, seorang gadis jelita, putri ketua Muhammadiyah setempat, mulai memasuki kehidupan pribadi keluarga Inggit dan Soekarno. Aku merasakan ada percintaan sedang menyala di rumah ini, Kus. Jangan coba-coba menyembunyikannya. Seseorang tidak bisa berbohong dengan sorot matanya yang bersinar saat orang lain mendekat. Git, Kus ingin meminta izin padamu. Apa ini tentang Fatma? Dari mana kita? Dari bunga-bunga di sekeliling
yang benar tentang Fatma. Iya. Gus ingin meminta izin untuk menikah lagi dengan Fatma. Menikahlah Gus, tidak apa-apa. Tapi ceraikanlah aku dulu. Aku adalah orang Banjaran yang pantang. Perkawinan Inggit dan Soekarno tidak dapat dipertahankan lagi. 20 tahun sudah mereka lalui bersama dalam kesenangan maupun penderitaan. Inggit selalu jadi sosok penting yang menemani Soekarno baik dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang buruk di kehidupan Soekarno. Dari sini, Inggit mau pulang kemana? Ke rumah Haji Anda di Engkong Besar. Kenalan baik waktu di Bandung. Biar aku antar. Gak usah. Izinkan aku untuk melakukan foto untuk melahirkan ini. Selepas dari pembuangan di Bengkulu pada tahun 1942, Bung Karno dan Inggit resmi bercerai di Jakarta. Akhirnya, Soekarno menikah dengan Fatmawati pada tanggal 1 Juni 1943. Ini dia si jali-jali, lagunya merdu Betawi asli. Ini dia si jali-jali, sayang, 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 sayang. Lagunya merdu Betawi asli. Capek sedikit tidak peduli sayang, 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 disayang. Pada suatu hari, tiba-tiba ada seorang tamu yang datang ke rumah Soekarno, yaitu teman lamanya, Gatot. Mas, ada teman kau dari Bandung. Mari. Astaga. Pegang hari. Ape. Hampir saja aku pulang karena yang menyambut orang lain. Ini istriku Fatma dan ini anakku Guntur. Guntur. Akhirnya Bung Karno punya penerus. Tangisan menggelegar seperti Guntur. Tolong buatkan minum. Iya, Mas. Ayo Bung, duduk dulu Bung. Silakan. Oh iya, perkenalkan, ini Wikana, teman seperjuanganku. Saya yang mendampingi Mas Gatot kalau di Jakarta. Kamu tahu Bung, kondisi sekarang jauh lebih beda dari yang dulu. Nippon telah memberikan kepercayaan penuh pada pribumi untuk memegang kendali pemerintahan. Hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Belanda. Ya, itu artinya kau jauh sebagai kolaborator, menjual bahasa sendiri kepada Jepang. Kamu menuduhku seperti itu? Aku tahu, kau pasti punya alasan untuk apapun yang kau lakukan. Aku selalu mendapat kesulitan oleh para pemuda yang selalu bersifat nyinyir kepadaku. Aku melakukan semua ini demi kemerdekaan kita. Darah muda, Bung. Kau juga dulu sama seperti mereka. Sini terhadap kaum tua. Kamu lihat,
mereka akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Ini adalah sesuatu hal yang memang tidak pernah dilakukan oleh Belanda. Terima kasih. Peta pembela tanah air, embrio Tentara Nasional Indonesia. Ya, bagus. Tapi kamu tahu sendiri kan bagaimana konsekuensinya. Kita akan dicap sebagai Ante-ante Nipong Jangkrik. Lalu, apa yang bisa aku bantu? Aku mau kau meyakinkan pemuda seperti Wikanat dan lainnya untuk masuk peta. Karena ini penting sekali. Kau kan pintar mengambil hati rakyat. Hah? Bukan begitu? Apapun, Bung. Soekarno pun melakukan siaran radio untuk menyuruh pemuda Indonesia masuk peta dan serdadu pekerja. Soekarno pun mendapat teror dari warga yang kesal dengan keputusan Soekarno. Tidak lama setelah itu, Laksamana Maeda mengundang Soekarno dan Hatta untuk membahas bentuk negara Indonesia. Setelah perkumpulan tersebut, Soekarno pun pulang. Sesampainya di rumah, Soekarno sudah mendapati para pemuda yang mendesak Soekarno untuk mengakhiri kerjasama dengan Jepang. Tentara Nippon Tsushima sudah lalu akhiri kerjasama dengan Nippon sebelum semua terpecah. Saya sudah bentuk badan persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu bentukan dari Nippon, bukan murni dari rakyat sendiri. Kita harus bentuk badan sendiri. Sabarlah, apa yang kalian lakukan ini akan menghancurkan semuanya. Bung tahu siapa yang dulu berjuang hingga dijauhkan di penjara? Siapa? Sekarang kalian pulang dan percayakan kemerdekaan pada kami. Kemerdekaan akan kita peroleh dengan selamat. Ingat, kemerdekaan akan peroleh dengan selamat, bukan pertumpahan darah. Kami putuskan untuk mencabut dukungan dari Bung. Ya, betul. Silahkan. Kita akan lihat siapa yang lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Fat tahu, Mas tidak seperti yang orang-orang tuduhkan. Aku tidak akan mengecewakan rakyatku. Dan juga kau, Fatmawati. Bebek berjalan bersama-sama, elang berjalan sendirian. Besok aku akan menunjukkan siapa Soekarno sebenarnya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta bertemu dengan Jenderal Terauchi di markas besar Panglima tertinggi militer Jepang di Dalat, Vietnam Selatan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sampaikan rasa terima kasih kami kepada pemerintahan Jepang. Maka saya akan bergegas kembali ke Hindia Belanda. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tidak usah khawatir, kami belum bisa menemukannya. Baiklah, apakah itu meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa, jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Selamat atas kemerdekaan Indonesia. Selamat atas ulang tahun Bung. Bagaimana belum bisa tahu? 12 November, aku sudah mengingatnya di sini.
Sebenarnya saya sudah menyiapkan ada yang terbaik. Akan tetapi kemerdekaan Indonesia adalah karya yang terbaik seumur hidup. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah yang tidak terlupakan bagi dunia. Di tanggal tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan puluhan ribu orang. Akibat pengeboman tersebut, keadaan politik Jepang mengalami kelumpuhan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces... Berita kekalahan Jepang telah diketahui oleh Sultan Syahrir. Akhirnya, Sultan Syahrir memberitahukan kepada golongan muda dan ke Soekarno-Hatta. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus proklamirkan sendiri. Nippon sudah kalah. Telak. Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Maka segera proklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Aku harus menceritakan ini dulu pada Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Mereka masih terlalu kuat di sini. Nippon sudah kalah. Kalah. Mereka masih bisa mengangkat senjata, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya menikah ego kita masing-masing. Tidak penting Nippon kalah atau tidak. Yang terpenting menjaga situasi agar tak kacau. Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak ada yang perlu dibenarkan, Bung. Masuk. Ada apa? Ayo kita segera pergi ke rumahnya Bung Karno. Ayo. Proklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Malam. Benar, Bung. Malam ini juga. Kami sudah memikirkan ini matang-matang, Bung. Kita punya barisan pelopor. Jika Bung beri sinyal, seluruh Jakarta akan terbakar bumi dan menghancurkan tentara Jepang. Tidak. Kekuatan kalian itu tidak ada artinya. Jadi, Bung masih kekeh belum sidang PPKI besok? Iya. Karena itu adalah jalan yang aman. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Kami minta Bung Hatta dan Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Sekarang juga. Tidak. Kenapa? Bung takut. Kami tidak takut, tapi kami tidak mau bergabung. Baik. Kalau Bung tetap seperti ini, kami akan apa? Kamu akan apa? Ini ler. Ayo cepat sekarang. Maksudnya bukan buat Bung. Pada tanggal 15 malam, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta di kediamannya dan dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan Syahrir. Ikut kami, Bung. Kemana ini? Sudah, ikut saja. Bung. Apa? Sekarang dan ada diculik, Bung. What? Baik, Pak. Baik. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Siap. Pada esok paginya, Subarjo mencari Soekarno di kediamannya. Namun, Soekarno tidak ada di kediaman. Subarjo pun menuju ke Rengas Dengklok untuk menyusul Soekarno dan Hatta. Syahrir yang mengetahui bahwa kabar Soekarno dan Hatta diculik langsung mengumpulkan para pemuda. Setelah kalian tidak buta dan gagah, kalian ingin aku mendukung tindakan kalian? Tidak akan! Jika kalian ingin Indonesia merdeka, bawa mereka kembali ke Jakarta. Tapi kita sudah mendapat dukungan dari pimpinan PETA. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Satu hal harus kalian ketahui. Seorang, dua orang, bahkan 3 orang Syahrir pun tidak mampu untuk menghentikan mereka. Bawa mereka kembali. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Kamu apa? Kamu mau tuju saya?
Bagaimana keadaan Jakarta sekarang, Bu? Jakarta tidak apa-apa, tapi yang pasti Kaisar Hiro itu telah menyerah pada sekutu. Ayo, kita kembali ke Jakarta. Ayo segera Diam proklamasikan. kamu. Sudahlah Saleh, bawa mereka kembali ke Jakarta. Saya pasti akan menaikkan mereka. Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta dan menemui pimpinan Jepang untuk menagih kemerdekaan Indonesia. Namun, pihak Jepang menolak karena kondisi Jepang yang kacau balau. Kami tidak bisa memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Apa kalian menolak? Kalian sudah berjanji. Apakah kalian melupakan janji? Jaga mulut. Sudahlah, mereka meraih. Semua ini sia-sia. Sahrir pasti akan mengejekku. Tidak, Bung salah. Sahrir memang tidak suka sifat Bung meditatif, tapi dia tidak pernah meremehkan Bung. Bung, saya mau bertanya satu hal. Apa itu? Seandainya Indonesia terlepas dari penjajah, entah dari Jepang atau Belanda, apakah Bung yakin kita bisa memimpin negeri dengan 77 juta penduduk, mengadakan pemilihan umum secara adil untuk memilih pemimpin yang tepat? Apakah Bung yakin kita mampu mengelola kekayaan negeri ini dan tidak terjadi konflik antar suku, daerah, atau agama? Yakin. Yakin 100%. Apakah Bung yakin kita mampu? Setidaknya bukan 100% yakin. Akan yang terpenting adalah generasi kita merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah awal, dan kitalah yang mengawalinya. Selebihnya, kita serahkan pada generasi-generasi berikutnya. Setelah itu, Soekarno dan Hatta dipanggil ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hatta-san, saya akan tunjukkan janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak perlu repot-repot mencarinya. Silahkan. Alhamdulillah. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pun merundingkan naskah proklamasi Indonesia yang ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku juga ke bawah duli Tuhan.
Setelah menulis teks proklamasi Indonesia, Soekarno pun pulang ke rumahnya dengan kondisi penyakit malaria yang kambuh, sehingga terlihat lemas dan tidak berdaya. Upacara sudah siap, Bung. Apakah Bu sudah siap? Apakah Bung Hatta sudah datang? Belum. Aku tidak mau keluar sebelum Bung Hatta datang. Baik, Bu. Bung Syarif, Masuk. lapor bahwa tes proklamasi sudah jadi dan akan dibicarakan besok pagi jam 10. Apakah Bung akan datang? Iya, tentu saja. Bantu sebarkan berita ini. Siap. Akhirnya, sebentar lagi akan jadi proklamasi. Keesokan harinya, rakyat datang ke rumah Soekarno karena mendengar berita akan dibacakannya teks proklamasi Indonesia. Orang-orang pun mempersiapkan pembacaan tersebut. Hatta pun datang ke kediaman Soekarno, dan Soekarno pun bersiap diri untuk membacakan teks proklamasi. Bung Hatta sudah tiba, Bung Hatta sudah tiba. Hidup Bung Hatta, 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 hidup Bung Hatta. Ayo Bung, segera kita laksanakan upacara. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta kepada saudara-saudara hadir di tempat ini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk meraih kemerdekaan tanah air kita ini. Di zaman Nippon ini, tampaknya kita terlalu menyadarkan pada mereka. Akan tetapi pada hakikatnya, kita tetap berjuang. Akan tetapi, kita tetap menyusun dengan tangan kita sendiri. Dan bangsa yang kuatlah yang berani mengambil nasib bangsanya dengan tangannya sendiri. Dan sekarang, tibalah kita untuk mengambil nasib bangsa kita dengan tangan kita sendiri. Demikian, saudara-saudara, dan dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, sekarang negara kita sudah merdeka dan tidak ada lagi ikatan yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Mulai sekarang kita akan menyusun negara kita, negara yang merdeka, negara Republik Indonesia. Insya Allah
Tuhan akan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! 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 Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ku hantar kau ke gerbang kemerdekaan, walau bukan aku yang menjadi ibu negara. Aku harus senang, karena dengan menempuh jalan yang tidak bertabur bunga, aku telah mengantarkan seseorang sampai di gerbang yang amat berharga. Ya, gerbang hari esok yang pasti akan lebih berarti, yang jauh lebih banyak diceritakan orang secara ramai. Indonesia merdeka.